Halo sobat semua dimanapun kalian berada. Akhirnya kita jumpa lagi bersama saya Mas Bro. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Mas Bro selalu sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Jangan lupa kencangkan celana anda dan siapkan popcorn untuk menambah sensasi kalian semua. Lama-lama mari kita langsung nonton saja filmnya. Check it out. We're going to engineer an event that shapes the destiny of our country. Di awal film memperlihatkan sebuah bank berteknologi tinggi, di mana sebuah pukulan keras mendarat tepat di mata sang manajer sebagai bentuk desakan dari kelompok perampok berkostum keren yang bermaksud membongkar brankas bank tersebut. Watch him. It's your responsibility. Scene berpindah, puluhan nasabah terlihat hanya bisa pasrah dan menyaksikan bapak manajer diseret ke tempat di mana brankas itu berada. Yang ternyata kuncinya tak lain adalah tubuh si manajer itu sendiri. It's me. I'm the key. Get him. Now get him. Namun mengingat kini tubuhnya sudah tahu, alhasil proses scanning pun tak berjalan mulus hingga mau tidak mau para perampok itu harus menembak dulu. Wow, sang manajer yang rungkat terkena pukulan tadi lalu menancapkannya lagi dengan pakar. Tarik sis, semongko. Never spell a word. Time. 2 minutes 9. Singkat waktu mereka pun akhirnya berhasil membuka laci paling berharga itu dan menggondol ratusan butil berlian, termasuk di dalamnya terdapat sebuah flash disk yang berisikan file-file rahasia negara. Saat akan pergi meninggalkan bank, sempat terjadi perselisihan di antara dua personil perampok yang menyebabkan topeng salah satu copot, dan ternyata di balik topeng itu adalah seorang wanita cantik yang kini kita kasih saja namanya Mona. -7 seconds. We're late. Untuk menghindari resiko terburuk yang timbul dari kejadian itu, maka Mona pun terpaksa harus menembak rekannya sendiri hingga tewas. Diketahui ternyata Mona merupakan pemegang komando pada aksi perampok ini bersama dua rekannya, yaitu Paul dan Panjul. Ia sepakat untuk berpencar dan sembunyi selama 1 bulan. Namun sebelum itu mereka harus membakar mobil. Beberapa hari kemudian, tepatnya di sebuah kamar hotel bintang 7 tempat Mona bersembunyi, hampir setiap media televisi terus menyiarkan aksi perampok di bank tersebut. Bahkan kepolisian berhasil merilis sketsa wajah pelaku yang dalam hal ini hanya tertuju pada sebuah nama, yaitu Mona. Karena merasa tak aman, ia pun langsung pergi menuju kamar lain, di mana ternyata Panjul dan juga merupakan mantan pacarnya itu pun tinggal di hotel yang sama, dan diam-diam Panjul sudah punya rencana baru yang akan melibatkan Mona juga di dalamnya. Belum sempat diceritakan detail rencananya, Mona sudah harus ngumpet cepet-cepet karena Panjul akan kedatangan wanita simpanannya yang bernama Ramlah. Tapi ternyata Ramlah tak datang sendiri, melainkan telah dibuntuti oleh seorang pembunuh bayaran bernama Sugiono bentuknya. Terungkaplah jika Panjul berencana untuk menyebarkan sebuah video unyil yang Ramlah rekam saat melakukan bersama seorang senator yang sekaligus merupakan pemilik dari flash disk tersebut. Akan tetapi rencana mereka untuk membalasnya tak berbuah manis, karena faktanya Sugiono sebagai orang suruhan senator justru memilih membunuh Ramlah, lalu mendesak Panjul untuk segera menyerahkan flash disknya. Sementara itu Mona yang tengah bersembunyi tampak kebingungan karena sama sekali ia tidak tahu menahu soal flash disk tersebut. Di sisi lain, Panjul berusaha tetap bungkam sekalipun anak buahnya Sugiono hingga tewas. Why does he stop moving?
Wake him up? He can't die until I say he dies. Search him for ID, see where he lives. Menyaksikan sang mantan terburu-buru dengan sadis, Mona jelas tak bisa berbuat banyak. Namun tanpa diduga ternyata Panjul telah menyembunyikan flash disk itu di bawah kasur persis pada posisi Mona bersembunyi di saat itu. Ketika Sugiono melaporkan progres misinya kepada Senator, di situ Mona bangkit lalu mengarahkan Sugiono dengan sepucuk pistol meski tanpa ia sadari jika sebenarnya pistol tersebut sudah kosong. Alhasil pun lari menuju kamarnya hingga ia mendapatkan sedikit waktu untuk mengisi ulang peluru pistolnya. Satu tembakan mengenai otong anak buah si Sugiono. Di saat dua anak buah lainnya datang membantu Mona menyelip dari belakang dan berhasil menyandang pria yang ditembaknya tadi, maka dengan begitu terbuka untuk Mona hingga melarikan diri. Good. Tak menyerah sampai di situ, pengajaran pun terus dilakukan Sugiono anak buahnya meskipun kini Mona sudah siap lari lebih kencang lagi dengan mobil hasil curiannya. Selang beberapa saat Mona merasa sedikit lega karena sudah tak terlihat lagi ada yang mengejarnya dari belakang. Namun tiba-tiba, ya sekarang ia malah harus berhadapan dengan keberingasan bapak-bapak polisi di jalanan. Di tengah aksi tersebut, anak buah Bapak Sugiono pun kembali datang mengacaukannya. Akibatnya mobil Mona terjungkal hingga ia harus melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki. Yang Mona tuju ternyata rumah Paul yang awalnya memang ia tak membiarkan Mona masuk begitu saja, kecuali setelah tahu jika Mona sedang diburu oleh orang-orang yang telah membunuh teman-temannya. Yang satu lagi yaitu Panjul. Get in! Telah meminta Paul menyiapkan senjata, Mona lantas menghubungi Kak Fitri atau istri sang Panjul yang menyuruhnya agar segera pergi mencari tempat aman sambil membawa berlian yang telah Panjul sembunyikan di sebuah tempat rahasia di dalam rumahnya. Di sisi lain, Paul nampak sudah siap menyambut kedatangan sekelompok Bapak Sugiono dengan bidikan senjata di tangannya. Alhasil mereka pun berhasil masuk dan menggeledah rumah tersebut tanpa ada perlawanan sedikit pun. Beralih ke tempat lain di mana Kak Fitri diam-diam mulai mengikuti apa yang tadi Mona perintahkan. Meski di belakang Bapak Sugiono berhasil melacak alamat rumahnya karena yakin bahwa Mona juga telah kabur ke alamat yang sama. Alright. Sejenak Kak Fitri terkejut dengan apa yang baru saja dia temukan. Sampai akhirnya ia pun berpikir untuk segera membawa berlian itu pergi. Namun sayang usaha tersebut digagalkan oleh Bapak Sugiono. Good morning. Setelah mendapat berlian, Sugiono langsung cabut begitu saja dengan menyisakan dua anggota gengnya yang nampak sudah kebelet ingin segera melihat anus Kak Fitri. Sebelumnya mereka membunuh, tetapi entah siapa yang salah sehingga salah satu dari mereka harus menyusul anak Kak Fitri yang mencoba kabur, sedangkan dari sudut tak terduga Mona sudah siap-siap untuk menyerang. Sementara itu Kak Fitri yang sudah ciuman mulai mencium aroma tak sedap dari anak buah geng Bapak Sugiono. Satu lagi untungnya dia kemudian pergi memeriksa temannya di belakang dan bertemu Mona di sana. Ketika konsentrasinya terfokus pada Mona, di situ Kak Fitri muncul sebagai wanita perkasa di mana dengan tangannya sendiri berhasil menghajar dua anak buah Bapak Sugiono itu hampir hancur.
Berita kematian Panjul terbayar lunas dengan sikap Mona yang rela datang untuk menyelamatkan Kak Fitri dan anaknya. Sekalipun kemungkinan besar Bapak Sugiono akan tetap membunuh mereka. Juga kecuali jika mereka bisa lebih dulu membunuhnya. We have to get out of here. Let's track the drive. Now they know where it is. Di sisi lain, senator cukup meragukan kinerja Sugiono karena dalam 7 hari ini belum juga mendapatkan flashdisknya. Namun dengan tegas Sugiono mengklaim bahwa dia mampu mengatasi semua itu tanpa perlu bantuan dari orang lain. Dari percakapan itu, Mona berhasil melacak posisi Sugiono, anak buahnya, sehingga ia bisa mengikuti perjalanan mereka yang tengah membawa mayat Panjul ke sebuah gudang untuk dimusnahkan. Melihat tak ada seorang pun yang berjaga, Mona kemudian bergerak mengendap lalu menyandera orang itu yang kedua kalinya. Barulah setelah itu ia menukarkan tas berlian berikut mengambil peninggalan kepada Panjul untuk dijadikan barang bukti. Wait. Tanpa curiga sedikit pun lantas membuat jasad Panjul untuk dibakar sampai akhirnya ia sadar jika ternyata Mona sedang mengikuti, bahkan mengancam akan meledakkan kepala si penjaga jika tak segera mengembalikan berliannya. Give me back my diamonds. I don't think so. They're mine now. Take the diamonds as compensation. Sambil berusaha mengulur waktu, Sugiono mencari tahu posisi Mona mengendalikan agar bisa menyerahkan berlian tersebut dengan mudah, padahal masa bodoh soalnya masih penjaga itu. Yang penting dia bisa membunuh Mona demi mendapatkan flashdisknya. Otherwise his head was hosed. Don't negotiate. Offers on the table. You have 5 seconds. I just don't think you're this cold. Tanpa diduga, Mona tiba-tiba menghilang dari jangkauan Sugiono. Yang ada hanya mayat penjaga tadi bersama satu unit bom yang sudah siap meledak. Damn, she's good. Mengetahui Mona tersebut, Mona langsung menyusul ke sebuah loteng. Bahkan ia sempat juga membuat pusing dan mati langkah. Akan tetapi alhasil kini posisi pun berbalik 600 derajat sehingga dengan begitu leluasa Sugiono mulai melakukan intimidasi secara kejam, berharap agar Mona menyerahkan flashdisk itu secepat mungkin. I'm fed up playing these two. I don't play. Strange. Frick, you prepare a leg. Semakin tinggi level penyiksaannya, semakin sakit pula derita yang Mona rasakan. Namun betapapun ia tak cukup membuat ketegaran goyah sekalipun membuktikan jika Mona memanglah bukan wanita sembarangan. Dari sini kita pun mencari tahu jika sebenarnya Mona itu merupakan mantan intelijen pasukan khusus yang pensiun karena trauma setelah jadi sebab tewasnya satu keluarga yang tak berdosa. Sementara kenapa alasan ia begitu tulus melindungi keluarga Panjul adalah semata karena ia tak ingin kesalahan di masa lalunya kembali terulang lagi. Namun sayangnya hal itu justru dijadikan Sugiono sebagai senjata. Persen yakin jika Mona mustahil diam saja jika Kak Fitri dan anaknya diancam akan dibunuh. Hingga akhirnya dibuatlah satu kesepakatan menyerahkan flashdisk di sebuah bandara di mana ceritanya Kak Fitri telah mengamankan benda itu pada salah satu loker di bandara tersebut. Western Cape Airport. Tonight, 2100 hours. Dalam kondisi kaki pincang, Mona mengiring menuju tempat loker berada dan tiba-tiba muncullah seorang wanita misterius memberikan Mona kunci loker dan itu cukup memancing Sugiono untuk bertindak lebih waspada lagi. Tak mau ambil resiko, ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Mona untuk mengambil sebuah berkas kecil dari dalam loker. Setelah merasa sedikit yakin, barulah ia menyuruh anggota untuk memeriksanya. Ya, rupanya semua ini adalah bagian dari strategi yang Mona rencanakan sebelumnya bersama Kak Fitri.
Namun yang paling membuat pusing tentang percaya atau tidak percayanya, ternyata selama ini flash disknya itu ada di lipatan dasinya sendiri, di mana Mona telah menyelipkan sejak pertemuan di hotel waktu lalu. Di sela keributan yang berlangsung, terlihat sosok wanita misterius tadi yang tak lain dialah Kak Fitri. Sementara tempat berbeda, puluhan polisi bandara sudah siap untuk menghadang Bapak Sugiono. Dengan begitu cerdik Mona memancing Sugiono agar mau melakukan sebuah gerakan yang seolah dia mau melakukan perlawanan. Singkat cerita, Mona sudah berada di dalam pesawat untuk kabur ke luar negeri. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang dijaga sebagai rekan pekerjaannya, dan dia memberikan flash disk itu untuk diperiksa. Ternyata di balik kelakuan yang suka bermain gila, senator bersama para pendukungnya, ia pun merencanakan serangkaian kejahatan besar, yakni menciptakan tragedi-tragedi buatan yang semua itu dilakukan dalam rangkaian mengkudeta kekuasaan di negeri tersebut. We're going to engineer an event that shapes the destiny of our country. It's time we took this country back from the apathetic lemming. Di akhir cerita, Mona kembali mendapatkan ancaman dari seorang yang menggantikan peran Sugiono. Atas perintah senator, dia akan terus memburu Mona demi mendapatkan flash disk itu kembali. It's time to come back into the light. Ending yang sangat gila. Terus biar lancar, sukses besar. Hehehe.